Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai marketing mix untuk yang promotion bersama saya Amelia Haris Nasution. Baiklah, kita langsung saja pada materi kita. Komunikasi pemasaran itu adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Menurut Kotler dan Armstrong, promosi itu adalah aktivitas yang mengkomunikasikan untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan terhadap target customer-nya untuk membeli produk tersebut. Dan di dalam promosi ada yang namanya bauran komunikasi pemasaran, di mana bauran komunikasi pemasaran tersebut terdiri dari beberapa yang akan kita lihat setelah ini. Yang pertama yaitu iklan, yaitu semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas, di mana misalnya kerangka dasar komunikasi umum dari iklan itu misalnya iklan cetak dan tayangan atau kemasan luar atau sisipan kemasan atau film atau brosur dan buklet atau poster dan selebaran atau direktori, cetak ulang iklan, papan iklan, tanda pajangan, pajangan titik pembelian atau bahan audiovisual atau simbol dan logo atau video juga. Itu termasuk terhadap kerangka dasar komunikasi umum dalam iklan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan promosi penjualan. Promosi penjualan tersebut adalah berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa, di mana kerangka dasar komunikasi umum untuk promosi penjualan itu dicontohkan terhadap kontes permainankah atau undian, lotre, premi dan hadiah, sampel, bazar, dan pameran dagang atau juga pameran, atau kemudian ada lagi demonstrasi, ada kupon, ada rabat, ada pembiayaan berbunga rendah, atau misalnya hiburan atau tunjangan pertukaran barang bekas misalnya, atau program kontinuitas atau TIN. Nah, kemudian ada lagi bauran komunikasi yang ketiga, yaitu acara dan pengalaman, di mana kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Nah, untuk ini kerangka dasar komunikasinya adalah misalnya olahraga, hiburan, festival, seni, acara amal, tur pabrik, museum, perusahaan, dan kegiatan jalanan. Saya menyebutkan mengenai berbagai kerangka dasar komunikasi sejalan dengan bauran pemasaran, di mana ini terkait dengan gaya atau sikap atau cara yang dapat digunakan atau yang memiliki andil untuk menciptakan kesadaran dari penjualan tersebut gitu ya. Jadi nanti setiap saya bahas tentang satu bauran komunikasi, saya langsung sebutkan tentang kerangka dasar komunikasi umumnya. Nah, kemudian yang keempat adalah hubungan masyarakat dan publisitas. Nah, ini beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya, di mana kerangka dasar komunikasi umumnya adalah peralatan media, pidato, kemudian seminar, kemudian laporan tahunan, donasi amal, publikasi, hubungan komunitas atau lobby atau media identitas atau majalah perusahaan. Nah, kemudian terkait dengan yang kelima, pemasaran langsung, yaitu penggunaan surat, telepon, faksimil, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan meminta respon atau berdialog dengan pelanggan atau prospeknya tertentu. Nah, pelanggan atau prospek tertentu maksudnya adalah orang yang akan menjadi sasaran produk. Nah, untuk pemasar langsung itu
kerangka dasar komunikasi umumnya sama dengan pemasar interaktif, di mana kita masuk pertama kali terkait dengan pemasar interaktif terlebih dahulu, di mana pemasar interaktif diartikan sebagai kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek dan secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra atau menciptakan penjualan produk dan jasa, di mana secara kerangka dasar komunikasi umumnya adalah digunakan melalui katalog, surat, telemarketing, belanja elektronik, belanja TV, surat fax, email, surat suara, blog, dan situs web. Nah, kalau seandainya yang selanjutnya terkait dengan pemasaran mulut ke mulut, ini terkait dengan komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa, di mana bisa menggunakan kerangka dasar komunikasinya melalui orang ke orang atau melalui chat room atau melalui blog. Dan kemudian ada lagi penjualan personal, yaitu interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, di mana ini menjawab pertanyaan dan pengadaan pesanan tentunya, di mana kita dapat menggunakan kerangka dasar komunikasi melalui presentasi, penjualan, kemudian rapat penjualan, program insentif, sampel, bazar, dan pameran dagang. Nah, ini adalah model proses komunikasi. Jadi kalau kita bicara soal model proses komunikasi, kita harus memahami bahwa seorang pemasar harus memahami elemen dasar komunikasi efektif. Nah, ada dua model yang berguna, yaitu model mikro dan makro. Nah, sekarang kita masuk yang pertama kali ke model makro, di mana di hadapan adik-adik ini adalah gambar yang menunjukkan elemen-elemen dari proses komunikasi, di mana pengirim itu melakukan penyandian berupa pesannya melalui media, kemudian diartikan oleh si penerima. Si penerima kemudian melakukan respon dan bisa melakukan umpan balik kepada si pengirim, dimana ketika melakukan pesan itu tentu saja ada kemungkinan adanya gangguan. Nah, dari model ini kita bisa melihat dua elemen yang mempresentasikan pihak utama dalam komunikasi, di mana pengirim yaitu si sender dan penerima yaitu receiver. Dua elemen lainnya yang merepresentasikan alat komunikasi utama yaitu pesan atau message dan media. Nah, 4 elemen merepresentasikan fungsi komunikasi utama yaitu penyandian atau encoding, kemudian pengertian yaitu decoding, kemudian respon atau response, dan umpan balik atau feedback. Nah, elemen terakhir dalam sistem ini adalah gangguan atau noise yang di tengah-tengah ini adik-adik, di mana itu merupakan pesan acak dan bersaing yang dapat mengganggu komunikasi yang dimaksudkan. Nah, model ini menekankan faktor-faktor kunci dalam komunikasi efektif, di mana pengirim harus tahu pemirsa seperti apa yang ingin dijangkau dan direspon apa yang dia inginkan dari si pemirsa tersebut, dan pengirim juga harus menyandikan pesan dari pemirsa tersebut sehingga si pemirsanya tidak mengartikan salah gitu ya. Dan di sisi lain, pengirim harus menyalurkan pesan melalui media yang menjangkau pemirsa sasarannya tersebut dan mengembangkan saluran umpan balik untuk mengamati respon. Dan semakin sering pengalaman lapangan, pengirim tumpang tindih dengan pengalaman penerima dan semakin efektif pesan tersebut. Jadi ini terkait dengan elemen-elemen dalam komunikasi. Dan yang kedua yaitu model proses komunikasi terkait dengan model mikro proses komunikasi. Jadi model mikro komunikasi pemasaran ini berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Jadi ada yang dirangkum terkait dengan 4 model. Yang pertama model AIDA, kemudian model hierarki pengaruh, dan model inovasi adopsi, dan model komunikasi itu sendiri. Nah, di mana dari masing model-model tersebut dibuat tahap yang pertama tahap kognitif, afektif, dan tahap perilaku yang tentu saja berbeda-beda pengertian dari model-model tersebut. Dan dari sini akan terlihat bahwa urutan belajar, merasakan, melakukan itu
tepat ketika pemirsa mempunyai keterlibatan tinggi dengan kategori produk yang dianggap mempunyai diferensiasi yang tinggi tentu saja. Nah, kita misalnya mencontohkan di sini model AIDA. Di tahap awal itu biasanya di tahap kognitif dia adanya atensi atau perintah, kemudian tahap afektifnya dia ada minat, kemudian ada keinginan, baru tahap perilakunya dia melakukan tindakan. Sedangkan kalau hierarki pengaruh di tahap kognitif dia baru ada kesadaran, kemudian ada pengetahuan, baru kemudian masuk tahap afektif dia ada rasa suka dan preferensi, dan kemudian baru dia yakin, baru dia beli. Sedangkan kalau di model inovasi adopsi itu dalam tahap kognitif dia ada kesadaran dulu nih, sama dengan hierarki pengaruh tadi. Kemudian setelah itu di tahap afektif dia punya minat. Setelah minat dia dievaluasi lagi nih, baru kemudian dia melakukan percobaan dan adopsi di tahap perilakunya. Dan untuk model komunikasi juga begitu. Di awal dia ada paparan dulu, dan ini lebih lama di tahap kognisinya justru kalau untuk model komunikasi. Dia tahapnya dulu paparan dulu, kemudian diterima dulu, kemudian direspon dulu. Setelah itu baru di afektifnya dia punya sikap, disikap, punya maksud, baru dia berperilaku gitu ya. Nah, jadi berbeda-beda tergantung dengan modelnya tersebut, dan ini adalah contoh model hierarki respon dari proses komunikasi. Dan untuk meningkatkan kemungkinan diterimanya, tentu saja dari sisi yang menyampaikan juga sangat penting keaktifannya dalam mempengaruhi seseorang gitu ya, dalam berkomunikasi untuk pemasaran produknya. Nah, kemudian mengembangkan komunikasi efektif. Jadi di samping ini, nah di hadapan adik-adik itu saya sudah buatkan langkah-langkah dalam mengembangkan komunikasi efektif. Yang pertama adalah mengidentifikasi pemirsa sasaran. Ini maksudnya adalah terkait dengan siapa yang akan menjadi sasarannya. Jadi prosesnya harus dimulai dengan pemirsa sasaran yang jelas dalam pikiran, entah itu pembeli potensial, produk perusahaan, pengguna saat ini kah, atau pengambil keputusan kah, atau pemberi pengaruh kah, atau perorangan kah, atau kelompok kah, atau masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Nah, pemirsa sasaran ini sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang akan dikatakan, dan bagaimana, kapan, dan di mana, dan kepada siapa. Dan meskipun dapat menentukan profil dari semua segmen misalnya, akan tetapi tentu saja nanti ini akan berhubungan dengan loyalitas merek kah, targetnya kah, kemudian perlunya kita melakukan analisis citra dan segala macamnya ya, berdasarkan pengetahuan merek. Nah, yang kedua masuk ke menentukan tujuan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa untuk menentukan tujuan tentu saja ada beberapa hal yang dilakukan. Nah, ini salah satunya menurut Rossiter dan Versi, dia mengidentifikasikan 4 kemungkinan tujuan. Yang pertama karena kebutuhan kategori, jadi dia menyebutkan bahwa menentukan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk mengalihkan atau memuaskan perbedaan anggapan antara keadaan motivasional saat ini dan keadaan emosional yang diinginkan. Jadi produk yang baru bagi dunia, misalnya dicontohkan mobil listrik, akan selalu dimulai dengan menentukan kebutuhan kategori sebagai tujuan komunikasi. Nah, kemudian ada lagi kesadaran merek. Ini terkait dengan kemampuan untuk mengidentifikasi atau mengakui atau mengingat merek dalam kategori dengan cukup rinci untuk melakukan pembelian. Jadi ini terkait dengan pengakuan lebih mudah dicapai dibandingkan ingatan konsumen yang diminta. Memiliki merek makanan beku tampaknya lebih mengenali kemasan. Misalnya kalau makanan beku di kita produk-produk misalnya dari Java gitu ya adik-adik. Nah, berbeda dengan mereknya yang lain. Nah, kemudian sikap merek
Ini mengevaluasi merek dengan memperhatikan kemampuan anggapannya untuk memenuhi kebutuhan relevan saat ini. Dan yang keempat yaitu maksud pembelian merek. Ini terkait dengan instruksi mandiri untuk membeli merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Dan kemudian setelah kita bicara soal menentukan tujuan, kita masuk ke merancang komunikasi. Jadi merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan akan memerlukan penyelesaian 3 masalah. Yaitu yang pertama, strategi pesan. Jadi seorang manajemen mencari daya tarik, tema atau ide yang terkait dengan positioning merek dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaannya. Yang kemudian ada lagi strategi kreatif dengan cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke komunikasi tertentu. Nah, ini dapat digolongkan menjadi 2. Ada yang namanya daya tarik informasional dan transformasional. Kalau daya tarik informasional itu mengelaborasi atribut atau manfaat produk atau jasa. Jadi dia misalnya dicontohkan di sini iklan adalah iklan solusi masalah, atau iklan demonstrasi produk, atau iklan perbandingan produk, itu sebagai contoh. Ada lagi yang namanya daya tarik transformasional. Ini mengelaborasi manfaat atau citra yang tidak berhubungan dengan produk. Misalnya daya tarik transformasional mungkin menggambarkan jenis orang macam apa yang menggunakan merek tertentu. Misalnya di sini dicontohkan VW menunjukkan iklan pada orang muda usia yang aktif dengan kampanye Drive One, atau jenis pengalaman apa yang dihasilkan dari penggunaan merek. Misalnya Pringles mengiklankan One Shoe Pop, ini untuk produk-produk di luar negeri. Kalau di kita jatuhnya kalau misalnya daya tarik transformasional ini misalnya mengelaborasikan manfaat atau citra yang tidak berhubungan dengan produk. Banyak sebenarnya contoh-contoh produk yang dicontohkan untuk produk-produk yang terkhusus. Misalnya adik-adik kan dicontohkan misalnya produk makanan gitu ya, yang sebenarnya ada yang tidak terhubung dengan produk makanan, atau misalnya produk sepeda motor yang kemudian memang digambarkan yang menjadi bintang iklannya atau cerita iklannya itu adalah anak-anak muda gitu ya, itu sebagai contoh. Kemudian ada lagi sumber pesan. Ini faktor yang mendasari kredibilitas. Jadi faktor yang mendasari kredibilitas sumber di dalam sumber pesan itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan keahlian, yaitu pengetahuan khusus yang dimiliki komunikator tersebut di mata publik. Dan kemudian yang kedua, kepercayaan berhubungan dengan seberapa efektif dan jujurnya itu dari si komunikator tersebut di mata publik. Kemudian kesukaan orang itu terkait dengan menggambarkan daya tarik dari si sumber pesan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita masuk ke merancang komunikasi, baru kita melakukan memilih saluran. Setelah itu baru menetapkan anggaran. Setelah ditetapkan anggaran baru diputuskan bauran medianya apa, baru dilakukan pengukuran hasil dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, kita bicara soal memilih saluran. Kalau memilih saluran bisa menggunakan saluran komunikasi pribadi, bisa menggunakan saluran komunikasi non pribadi, bisa juga menggunakan saluran pribadi juga gitu ya, integrasi antara saluran pribadi. Nah, kalau kita bicara saluran pribadi itu memungkinkan 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seorang dengan pemirsa melalui telepon atau email. Kalau non pribadi berarti ini terkait dengan komunikasi yang disajikan ke lebih 1 orang meliputi media, misalnya media massa gitu ya. Kemudian integrasi saluran pribadi, contohnya komunikasi massa mempengaruhi sikap pribadi dan perilaku melalui proses 2 langkah. Nah, kemudian
karakteristik bauran komunikasi pemasaran. Ini adalah contoh bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama, iklan itu menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis, di mana iklan dapat membangun citra jangka panjang bagi produk dan tentu saja memicu penjualan cepat. Di mana untuk iklan ini tentu saja ada beberapa observasi yang layak, yaitu terkait dengan pengulangan, di mana iklan memungkinkan penjual mengulang pesan berkali-kali. Kemudian juga ada penguatan ekspresivitas, yaitu iklan menyediakan peluang untuk mendramatisasi perusahaan atau produk melalui penggunaan media cetak kah, atau suara kah, atau gambar kah, atau warna yang berseni kah. Kemudian ada impersonalitas, yaitu pemirsa tidak merasa wajib memberi perhatian atau merespon iklan tersebut. Kemudian bauran yang kedua yaitu promosi penjualan, di mana perusahaan menggunakan alat promosi penjualan, entah itu bisa menggunakan kupon, kontes kah, premi dan semacamnya, untuk menarik respon pembeli lebih kuat dan lebih cepat, termasuk efek jangka panjang seperti menjelaskan penawaran produk dan mendorong penjualan yang udah kadung menurun gitu ya. Nah, alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat yang berbeda. Yang pertama adalah komunikasi, di mana promosi penjualan meraih perhatian dan dapat mengarahkan konsumen kepada produk. Kemudian ada insentif, di mana promosi penjualan mencakup beberapa konsesi pendorong dan kontribusi yang memberi nilai bagi konsumen. Kemudian ada undangan, yaitu di mana promosi penjualan mencakup undangan berbeda untuk melibatkan diri dalam transaksi sekarang. Kemudian hubungan masyarakat dan publisitas, ini terkait dengan seorang pemasar itu cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat, tetapi pada dasarnya program yang dipikirkan dengan baik dan dikoordinasikan dengan elemen bauran komunikasi lainnya bisa sangat efektif, terutama jika perusahaan harus menantang konsepsi konsumen yang salah. Nah, untuk ini daya tarik hubungan masyarakat dan publisitas didasarkan pada 3 kualitas berbeda. Yang pertama itu terkait dengan kredibilitas tinggi, di mana kisah dan fitur baru lebih autentik dan kredibel bagi pembaca daripada iklan. Kemudian kemampuan untuk mencapai pembeli, di mana hubungan masyarakat dapat menjangkau calon pembeli yang suka menghindari wiraniaga atau iklan. Atau juga dengan dramatisasi, di mana hubungan masyarakat itu mempunyai potensi mendramatisasi perusahaan atau produk. Kemudian yang keempat adalah acara dan pengalaman, di mana keuntungan bagi acara dan pengalaman yang pertama ini relevan, karena acara atau pengalaman yang dipilih dengan baik dapat dianggap relevan karena konsumen terlibat secara pribadi, kemudian tentu saja melibatkan, dan ini terkait dengan kualitas tampilan langsung dan waktu realnya acara itu telah melibatkan konsumen secara aktif, dan yang terakhir implisit, jadi acara merupakan penjualan lunak secara tidak langsung. Kemudian yang kelima adalah pemasaran langsung dan interaktif, di mana pemasaran langsung dan interaktif mempunyai banyak bentuk melalui telepon online dan secara pribadi. Nah, untuk ini pesan pemasaran langsung dan interaktif adalah penyesuaian, di mana pesan dapat disiapkan untuk menarik individu yang dibidik. Kemudian pesan dapat disiapkan dengan cara cepat dan itu terkini ya, dan interaktif, pesan dapat diubah tergantung pada respon seseorang. Jadi yang pertama penyesuaian, kemudian terkini, kemudian interaktif. Dan yang keenam yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, ini bisa online, bisa offline, di mana karakteristiknya itu ada 3. Kredibel, ini karena orang mempercayai orang lain yang mereka kenal tentu saja. Kemudian lebih bersifat pribadi, karena ini bisa berdialog dengan akrab dan bisa by fakta. Kemudian tepat waktu, karena pemasaran dari mulut ke mulut ini menginginkan kita tertarik dengan hal tersebut. Jadi dia menggunakan pengalamannya. Dan kemudian yang terakhir adalah penjualan personal. Jadi mempunyai 3 kualitas. Yang pertama interaksi pribadi,
Jadi dia menciptakan episode segera dan interaktif antara 2 orang atau lebih. Kemudian pengembangan, ini penjualan personal juga memungkinkan semua jenis hubungan berkembang, mulai dari masalah hubungan penjualan sampai pertemanan pribadi yang dalam. Kemudian respon, di mana si pembeli itu dapat merasa wajib mendengarkan pembicaraan penjual. Dan topik kita yang terakhir yaitu tentang faktor-faktor dalam menentukan bauran pemasaran. Yang pertama itu terkait dengan jenis pasar produk. Jadi alokasi bauran komunikasi itu kan beragam antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Jadi pemasar konsumen harus cenderung menghabiskan biaya promosi penjualan dan iklan yang lebih banyak. Pemasar bisnis justru cenderung menghabiskan lebih banyak untuk penjualan personal. Nah, secara umum penjualan personal lebih sering digunakan dalam barang yang kompleks dan tentu saja lebih mahal dan lebih beresiko, dan dalam pasar dengan penjualan yang lebih sedikit tapi lebih besar gitu ya. Nah, meskipun demikian, seorang pemasar itu harus menggunakan iklan dibandingkan kunjungan penjualan dalam pasar bisnis. Iklan masih dapat memainkan peranan penting karena iklan itu memberikan pengenalan terhadap perusahaan dan produknya, dan jika produk mempunyai fitur baru juga bisa diberikan pengetahuan melalui iklan. Kemudian iklan juga bisa menjadi pengingat yang lebih ekonomis daripada langsung mengunjungi penjualan. Kemudian iklan juga menawarkan brosur yang mencantumkan nomor telepon perusahaan, itu juga merupakan cara yang efektif. Atau perwakilan penjualan dapat menggunakan salinan iklan perusahaan untuk melegitimasi perusahaan yang produk mereka gitu ya, perusahaan dan produk mereka. Dan iklan dapat mengingatkan pelanggan bagaimana cara menggunakan produk dan meyakinkan mereka tentang pembelian yang mereka lakukan. Namun di sisi lain, tenaga penjualan perusahaan yang dilatih dengan efektif dapat menghasilkan 4 kontribusi panjang. Yang pertama yaitu peningkatan posisi stok, pembentukan antusiasme, kemudian penjualan misioner, atau juga manajemen akun kunci. Nah, ini kalau seandainya melakukan penjualan personal ya. Dan yang kedua yaitu tahap kesiapan pembeli, di mana alat komunikasi mempunyai efektivitas biaya beragam dalam berbagai tahap kesiapan pembeli. Di tahap kesiapan pembeli ini tentu saja terkait juga dengan iklan dan publisitas dalam pembentukan kesadaran. Karena tahap kesiapan pembeli itu dimulai dari kesadaran, kemudian pemahaman, kemudian keyakinan, barulah dia pesan kembali gitu ya. Dan yang terakhir adalah tahap dalam siklus hidup produk. Ini juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bauran pemasaran, karena sebenarnya kan kita sudah pernah bahas juga bahwa dalam siklus hidup produk ada yang mulai dari pengenalan, kemudian dia mulai merangkakkan adik-adik, kemudian dewasa, kemudian sudah sampai di titik puncak, kemudian dia turun ke bawah secara perlahan sampai akhirnya secara perlahan mengalami penurunan dalam siklus hidup produknya. Dan itu juga menjadi pertimbangan oleh seorang yang akan menentukan bauran pemasarannya, apakah nanti akan melakukan diferensiasi kah, ataukah iklannya akan diganti kah, atau bagaimana. Itu juga menjadi perhatian dalam kegiatan untuk menentukan bauran pemasaran. Nah, sekian saja topik untuk kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Untuk topik kali ini kita tetap membahas buku Kotler. Bukunya bisa adik-adik lihat di perpustakaan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.